Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus dan bangsa Yahudi selamat. Justru menggunakannya sebagai pisau bedah. Ya, pisau bedah untuk membuktikan bahwa seluruh agama yang lahir dari teks tersebut pada dasarnya hanyalah sebuah konspirasi politik. Betul banget, dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh dokumen yang akan kita bedah hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Bersiaplah karena materi sumber kita kali ini, ya ini sangat provokatif. Sangat provokatif. Teks ini secara agresif mencoba membongkar habis teologi arus utama tentang penyaliban, lalu memutarbalikkan seluruh argumennya menjadi sebuah ajakan untuk memilih Islam. Nah, saya harus memberikan catatan yang sangat penting di awal ini. Kita di sini, saya dan Anda, kita duduk murni di kursi analis. Betul, kita murni netral. Ya, kita sama sekali tidak sedang menghakimi teologi mana yang benar atau salah secara absolut. Kita sedang memakai topi detektif literatur hari ini. Misi kita hanya untuk membedah bagaimana penulis dokumen ini merangkai argumennya, logika apa yang dimainkan, dan cara mereka menginterpretasikan ulang sejarah. Tepat. Oke, mari kita urai ini. Membaca teks ini tuh rasanya persis seperti duduk di ruang sidang dan mendengarkan seorang pengacara pembela yang sangat licin. Pengacara yang cerdik ya? Iya, pengacara yang mengambil bukti fisik yang sama persis dengan yang dibawa jaksa, tapi merangkainya menjadi narasi alternatif yang 180 derajat berbeda. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana teks ini memulai argumennya. Mereka tidak mulai dengan berteriak soal dogma, tapi mendekonstruksi peristiwa paling terkenal dalam sejarah dari sudut pandang murni politik pragmatis. Murni politik. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama teks ini. Teks ini kan mengklaim bahwa gagasan Yesus harus mati demi dosa itu sama sekali bukan fakta sejarah kan? Benar. Penulis berargumen bahwa konsep itu cuma ajaran teologis buatan penulis Perjanjian Baru, khususnya Paulus dari Tarsus, dan tradisi gereja, bukan motif asli penyaliban. Lalu motif aslinya apa menurut dokumen ini? Nah, penulis menggunakan taktik yang cerdas. Daripada mengutip sejarawan sekuler, mereka mengambil bukti dari dalam Alkitab itu sendiri, yaitu Injil Yohanes 18 ayat 14 dan 11 ayat 50. Tunggu, mereka pakai Injil Yohanes untuk menyerang narasi kekristenan? Gimana caranya? Mereka mengangkat perkataan Kayafas, imam besar Yahudi saat itu. Kayafas bilang, lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa binasa. Wow, itu kalimat yang sangat dingin. Maksud saya sama sekali nggak terdengar seperti nubuat spiritual ya?
memang tidak terdengar spiritual. Dan penulis menyoroti kesimpulan ini dengan tajam. Ini murni strategi politik darurat. Hitung-hitungan untung rugi gitu ya. Betul. Ini adalah logika pengorbanan politik atau menciptakan kambing hitam agar bangsa Yahudi saat itu bisa selamat dari krisis. Jadi apakah penulis pada dasarnya mengatakan ini sama seperti sebuah negara modern yang mengorbankan satu pelapor atau whistleblower? Iya, analogi yang sangat pas. Kayak mengorbankan satu aktivis demi mencegah kerusuhan massa yang lebih besar gitu ya? Teks ini ingin pembaca melihat paralel antara politik kuno dan modern. Sangat benar. Penulis benar-benar menarik peristiwa sakral ini turun menjadi sekedar mitigasi risiko politik birokrasi. Oke, tapi ini memunculkan pertanyaan buat saya. Mengapa para pemimpin Yahudi ini begitu takut akan kerusuhan massa? Memangnya ancaman nyatanya apa saat itu? Ancaman dari Kekaisaran Romawi. Teks ini kembali membedah Injil Yohanes 11 ayat 48 untuk mencari tahu ketakutan terbesar para elit tersebut. Ah, Romawi, penjajah mereka saat itu kan? Betul. Di ayat itu tertulis kekhawatiran bahwa gerakan Yesus ini dianggap mesianik atau dianggap sebagai raja baru oleh masanya. Dan gelar raja di bawah jajahan Romawi itu sama dengan makar. Tepat sekali, para pemimpin Yahudi takut Romawi akan datang, merampas bait suci, dan menghancurkan seluruh bangsa mereka karena dianggap memberontak. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ketakutan ini beralasan nggak sih secara historis? Sangat beralasan. Penulis teks menekankan bahwa ini bukan cuma paranoia kosong. Faktanya, kehancuran oleh Romawi benar-benar terjadi pada tahun 70 Masehi di Perang Yahudi-Romawi pertama. Waduh, jadi terbukti kejadian ya? Biasa. Penulis menggunakan teks suci umat Kristen sendiri untuk membantah doktrin inti agama tersebut. Mereka berargumen bahwa pengakuan motif politik itu sebenarnya tertulis secara gamblang di dalam kitab suci itu sendiri. Iya, kayak bilang, buktinya ada di buku kalian sendiri loh. Ini dekonstruksi dari dalam yang sangat agresif. Sangat agresif dan efektif secara retorika. Oke, kita sudah bahas peristiwa sejarahnya yang diinterpretasi ulang jadi taktik politik. Tapi teks sumber ini kan tiba-tiba memperluas serangannya. Bagaimana penulis melakukan lompatan dari sejarah ke kritik teologis yang abstrak? Mereka beralih dengan menggunakan dalil ketiadaan firman Tuhan atau yang sering disebut sebagai argumen kebisuan Tuhan. Teks ini mulai menyerang konsep inkarnasi, trinitas, dan dosa asal. Tunggu dulu, mereka menyerang trinitas dengan mengatakan Tuhan itu bisu soal hal tersebut. Maksudnya gimana? Penulis menyoroti sebuah kontras yang ekstrim. Mereka mengambil contoh kisah Kain di kitab Kejadian. Kain si pembunuh adiknya itu. Oke, kisah Kain dan Habel. Terus? Menurut teks ini, Tuhan bersedia berfirman langsung secara spesifik sebanyak 11 ayat berturut-turut kepada Kain hanya untuk mengurus masalah satu orang pembunuh. 11 ayat penuh cuma buat urusan Kain. Betul. Tapi, sang penulis menunjuk bahwa Tuhan diklaim diam 1000 bahasa terkait doktrin raksasa seperti trinitas atau inkarnasi yang menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Tidak ada firman langsung yang eksplisit. Jadi apa makna dari semua ini? Ibaratnya penulis ini seperti auditor keuangan yang curiga, kan? Auditor keuangan gimana maksudnya? Kayak auditor yang masuk ke kantor terus bilang, tunggu dulu, kita punya nota super detail untuk pembelian kopi seharga $5, yaitu kisah Kain tadi. Iya, iya. Tapi kita sama sekali nggak punya dokumen tertulis untuk transaksi merger perusahaan bernilai miliaran dolar, alias doktrin trinitas ini. Apakah ini strategi retoris utamanya? Menuntut bukti hitam di atas putih. Ini memunculkan pertanyaan penting. Dan jawabannya, ya. Sangat persis seperti itu. Sang auditor tekstual menuntut bukti kutipan langsung. Kalau tidak ada, berarti transaksinya bodong. Wah, itu tekanan psikologis yang berat untuk pembaca. Ditambah lagi, penulis mencatat bahwa ada hampir 200 ayat di Perjanjian Lama di mana Tuhan berkata lantang, "Akulah Tuhan." Terus di perjanjian baru hilang. Menurut klaim teks ini, setelah berinkarnasi, kalimat eksplisit itu tidak diucapkan lagi. Teks mempertanyakan kenapa Tuhan tiba-tiba tidak mau mendeklarasikan itu. Mereka benar-benar menolak ruang untuk metafora ya. Semuanya harus literal. Kalau Tuhan tidak pernah mendiktekan manualnya secara langsung, berarti itu cuma karangan manusia. Betul. Dan semua pembongkaran teologis dan sejarah ini, itu tidak berdiri sendiri. Ini dirancang penulis untuk mengarahkan pembaca pada satu kesimpulan akhir yang sangat spesifik. Nah, ini dia tujuan akhirnya. The ultimate goal.
Kemana arah semua dekonstruksi ini bermuara? Ujungnya adalah mengajak pembaca untuk menolak kekristenan dan memilih Islam berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai pemikiran logis. Wow. Boleh beritahu saya bagaimana kalimat akhirnya? Penulis menutup teksnya dengan klaim yang sangat percaya diri. Dia menulis, "Karena itulah, jika Anda berpikiran logis, pasti memilih Islam." Pasti memilih Islam. Kalimatnya langsung melompat ke situ setelah berhalaman-halaman membedah sejarah Yudea dan kitab Kejadian. Iya, ini adalah bentuk klasik dari literatur apologetik komparatif. Penulis tidak memaparkan teologi Islam secara mendalam di teks ini. Oh, jadi dia nggak repot-repot menjelaskan keindahan agamanya sendiri? Tidak perlu. Tekniknya adalah mendekonstruksi kerangka keyakinan pihak lain sampai hancur berantakan. Mereka menggunakan tuduhan irasionalitas dan inkonsistensi teks lawan. Supaya alternatif yang ditawarkan, yaitu Islam dalam hal ini, terlihat sebagai satu-satunya jalan keluar darurat. Tepat, seolah-olah itu satu-satunya sekoci yang tersisa bagi orang yang masih mau dianggap berpikiran logis. Luar biasa ya perjalanan dari teks sumber ini. Untuk Anda yang mendengarkan, coba kita ingat lagi. Sumber bacaan ini dimulai layaknya sebuah esai sejarah politik kuno. Sangat analitis di awal. Betul. Lalu berubah haluan menjadi audit tekstual yang sangat sinis terhadap Alkitab, dan akhirnya berujung sebagai sebuah undangan konversi agama yang belak-belakan. Sangat terstruktur rapi untuk menggiring pembaca dari satu titik keraguan ke titik keyakinan baru. Oke, mari kita rangkum sebentar eksplorasi mendalam kita ini. Kita telah membedah sebuah teks yang menafsirkan ulang penyaliban sebagai taktik pertahanan diri politik murni. Lalu, teks tersebut mengkritik doktrin-doktrin agama melalui argumen kebisuan Tuhan. Dan pada akhirnya, meluncurkan argumen apologetik komparatif untuk Islam. Menarik sekali. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda yang mendengarkan. Tujuan diskusi kita ini sama sekali bukan untuk memvalidasi teologi sejarah mana yang benar. Ya, posisi kita tetap netral. Kita di sini hanya mengagumi dan memahami bagaimana sebuah argumen dirancang, dibingkai, dan disampaikan secara persuasif melalui interpretasi teks-teks kuno. Sangat krusial untuk dipahami. Teks apapun bisa dibingkai ulang jika sang penulis cukup lihai. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan satu pertanyaan pemikiran untuk direnungkan oleh Anda yang mendengarkan. Silakan. Jika peristiwa sejarah yang persis sama, seperti sebuah eksekusi di abad pertama, dapat dibaca oleh satu kelompok sebagai puncak teologi keselamatan ilahi, Ya. dan oleh kelompok lain dibaca sebagai sekedar manuver politik pragmatis kelastri menggunakan dokumen yang sama persis. Sebuah ironi yang tajam. Lalu, seberapa banyak pemahaman kita tentang sejarah agama di seluruh dunia yang sebenarnya lebih dibentuk oleh kondisi geopolitik pada zamannya daripada sekedar urusan spiritual semata? Pertanyaan yang sangat provokatif untuk dibawa pulang. Benar-benar membuat kita berpikir ulang tentang cara kita membaca sejarah. Baik, kami sangat berterima kasih karena Anda telah membagikan materi sumber yang sangat menantang ini. Teruslah kritis, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.